Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Salsabila dari kelas 2 MPI S1 ingin mempresentasikan hasil tugas saya dengan mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Bapak Amiruddin SPDI MPDI dengan tema Sejarah Filsafat Abad Pertengahan, para tokoh dan pemikirannya. A. Pengertian filsafat masa abad pertengahan. Filsafat barat abad pertengahan juga dapat dikatakan sebagai abad gelap karena pendapat ini didasarkan pada pendekatan sejarah gereja. Memang saat itu tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia. Para ahli pikir saat itu tidak lagi memiliki kebebasan untuk berpikir. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja, orang yang mengemukakannya akan mendapatkan hukuman berat. Pihak gereja melarang diadakannya penyelidikan berdasarkan rasio terhadap agama. Karena itu, kajian terhadap agama atau teologi yang tidak berdasarkan larangan yang ketat, yang berhak melaksanakan penyelidikan terhadap agama hanyalah pihak gereja. Walaupun demikian, ada juga yang melanggar larangan tersebut dan mereka dianggap orang murtad, dan kemudian diadakan pengejaran, inkuisisi. Pengejaran terhadap orang-orang murtad ini mencapai puncaknya pada saat Paus Innocentius III di akhir 12 dan yang paling berhasil dalam pengejaran orang-orang murtad ini di Spanyol. B. Definisi atau karakteristik pemikiran masa abad pertengahan. Menurut Herman, pada zaman ini dikenal aliran filsafat patristik dan skolastik berdasarkan teos. Filsuf terkenal pada masa ini adalah Augustinus dan Thomas Aquinas yang memunculkan ajaran Thomisme. Selain itu, dikenal juga filsuf-filsuf muslim pada zaman keemasan abad pertengahan, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan Al-Ghazali, yang menunjukkan hubungan mata rantai dengan sejarah filsafat Yunani. Adanya semboyan mitos Logos Theos. Thomas Aquinas merupakan murid dari Albertus Agung yang mengembangkan pemikiran Aristoteles. Filsafatnya adalah teologis yang memadukan pemikiran Augustinus dan Neoplatonisme dengan mempergunakan pemikiran Aristoteles. C. Tokoh atau filosof yang hidup pada masa abad pertengahan. 1. Plotinus. Plotinus adalah filosof pertama yang mengajukan teori penciptaan alam semesta. Ia mengajukan teori emanasi yang terkenal. Teori ini diikuti oleh banyak filosof Islam. Teori ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan Thales kira-kira 8 abad sebelumnya. Apa bahan alam semesta ini? Plotinus menjawab, bahannya Tuhan. Filsafat Plotinus kebanyakan bernapas mistik. Bahkan tujuan filsafat menurut pendapatnya kebanyakan bernapas mistik. Bahkan tujuan filsafat menurut pendapatnya adalah mencapai pemahaman mistik. Permulaan abad pertengahan barangkali dapat dikatakan dimulai sejak Plotinus. Karena pengaruh agama Kristen kelihatannya sangat besar, filsafatnya berwatak spiritual. Secara umum, ajaran Plotinus disebut Plotinisme atau Neoplatonisme. Jadi, ajaran Plotinus tentulah berkaitan erat dengan ajaran Plato. 2. Augustinus. Augustinus lahir pada tanggal 13 November 354 di Tagaska, Numidia, sekarang Algeria. Ayahnya Patricius adalah seorang pejabat pada Kekaisaran Romawi yang tetap kafir sampai kematiannya pada tahun 370. Ibunya Monica adalah penganut Kristen yang amat taat. 3. Boethius. Boethius adalah filosof yang semasa dengan Augustinus dan memiliki gaya yang hampir serupa. Bukunya yang berjudul The Consolation of Philosophy merupakan buku filsafat yang klasik. Selain buku itu, ia juga menulis karya-karya yang berpengaruh pada abad pertengahan. Ia dikatakan sebagai penemu quadrium yang merupakan bidang studi pokok pada abad pertengahan. Ia dianggap sebagai filosof skolastik yang pertama karena ia berpendapat bahwa filsafat merupakan pendahulu kepada agama. 4. Anselmus.
merupakan salah satu tokoh filsafat di abad pertengahan. Anselmus lahir di Aosta, Burgundi, yang sekarang ini dikenal dengan nama daerah Italia Utara. Nama aslinya adalah Anselmo de Asto. Ayahnya bernama Gundul de Candia, sedangkan ibunya bernama Ermenvega of Geneva. Anselmus dikenal sebagai bapak tradisi skolastik dan uskup besar di Canterbury dari tahun 1093 hingga meninggal. Ketertarikannya pada bidang filsafat adalah argumentasi logis yang menyangkut monologion dan proslogion. 5. Thomas Aquinas. Hanya ada dua kekuatan yang menggerakkan gemuruhnya di dunia, agama dan filsafat. Aquinas membicarakan kedua-duanya, hakikat masing-masing, serta hubungan kedua-duanya. Ketertarikan pemikirannya dengan Augustinus yang hidup hampir 1000 tahun sebelumnya cukup jelas. Augustinus juga membicarakan agama dan filsafat, hakikat serta hubungan kedua-duanya. D. Pemikiran tokoh filosof yang hidup pada masa abad pertengahan. 1. Plotinus. Dalam berbagai hal, Plotinus memang bersandar pada doktrin-doktrin Plato. Sama dengan Plato, ia menganut realitas idea. Pada Plato, idea itu umum, artinya setiap jenis objek hanya ada satu idenya. Pada Plotinus, idea itu partikular, sama dengan dunia partikular. Perbedaan mereka yang pokok ialah pada titik tekan ajaran mereka masing-masing. Sistem metafisika Plotinus ditandai dengan konsep transcendence. Menurut pendapatnya, dalam pikiran terdapat 3 realitas: the one, the mean, the soul. The one, yang esa, adalah Tuhan dalam pandangan Philo, yaitu suatu realitas yang tidak mungkin dapat dipahami melalui metode sains dan logika. Ia berada di luar eksistensi, di luar segala nilai. Esa itu adalah puncak semua yang ada, yaitu cahaya di atas cahaya. The mean, nous, adalah gambaran tentang yang esa dan di dalamnya mengandung ide-ide Plato. Ide-ide merupakan bentuk asli objek-objek. Kandungan nous adalah benar-benar kesatuan. Untuk menghayatinya kita harus melalui perenungan. The soul, psike, merupakan arsitek dari semua fenomena yang ada di alam. Soul itu mengandung satu jiwa dunia dan banyak dunia kecil. Jiwa dunia dapat dilihat dalam 2 aspek. Ia adalah energi di belakang dunia, dan pada waktu yang sama ia adalah bentuk-bentuk alam semesta. Jiwa manusia juga mempunyai 2 aspek. Yang pertama, intelek yang tunduk pada reinkarnasi, dan yang kedua adalah irasional. 2. Augustinus. Ajaran Augustinus dapat dikatakan berpusat pada 2 pol, Tuhan dan manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran Augustinus berpusat pada Tuhan. Kesimpulan ini diambil karena ia mengatakan bahwa ia hanya ingin mengenal Tuhan dan roh, tidak lebih dari itu. Ia yakin benar bahwa pemikiran dapat mengenal kebenaran. Karena itu, ia menolak skeptisisme. Ia mengatakan bahwa setiap pengertian tentang kemungkinan pasti mengandung kesungguhan. Ia sependapat dengan Plotinus yang mengatakan bahwa Tuhan itu di atas segala jenis. Sifat Tuhan yang paling penting ialah kekal, bijaksana, maha kuasa, tidak terbatas, maha tahu, maha sempurna dan tidak dapat diubah. 3. Boethius. Boethius memiliki pemikiran yang hampir serupa dengan Augustinus. Sesudah Boethius, Eropa mulai mengalami depresi besar-besaran, menurunnya kebudayaan Latin, tumbuhnya materialisme agama, munculnya feodalisme, invasi besar-besaran, munculnya supranaturalisme baru. Semuanya merupakan faktor yang dapat menghasilkan kekosongan intelektual. Semua para ilmuwan pada waktu itu lebih tertarik pada teologi daripada filsafat, dan mereka mempertahankan dogma-dogma Kristen. Asal istilah abad ke-8 adalah penggunaan untuk menunjukkan periode pemikiran pada tahun 1000-an, yaitu antara masa jatuhnya Imperium Romawi dan Renaissance, abad ke-15. Seorang tokoh yang terkenal abad ini adalah St. Anselmus. Dialah yang mengeluarkan pernyataan Credo et Intelligam yang dapat dianggap sebagai ciri utama abad pertengahan. 4. Anselmus. Di dalam filsafat, Anselmus kelihatan iman
merupakan tema sentral pemikirannya. Iman kepada Kristus adalah yang paling penting sebelum yang lain. Dari sini dapatlah kita memahami pernyataannya. Credo is elegam. Believe in order to understand. Percayalah agar mengerti. Ungkapan itu menggambarkan bahwa ia mendahulukan iman daripada akal. Ia pun mengatakan wahyu harus diterima dulu sebelum kita mulai berpikir. Kesimpulannya, akal hanyalah pembantu wahyu. Anselmus adalah salah seorang terpelajar, seorang ahli Kristen yang mencoba memasukkan logika dalam pelayanan iman. Meskipun Anselmus mengetahui Alkitab dengan baik, tetapi ia ingin menguji kekuatan logika manusia dalam upayanya membuktikan doktrinnya. Namun selalu imanlah yang mendasari semua itu. Dalam karyanya Proslogium, yang pada awalnya berjudul Iman Mencari Pengertian. 5. Thomas Aquinas. Berdasarkan filsafatnya pada kepastian adanya Tuhan, Aquinas mengetahui banyak ahli teologi percaya pada adanya Tuhan hanya berdasarkan pendapat umum. Menurut Aquinas, eksistensi Tuhan dapat diketahui dengan akal. Untuk membuktikan, ia mengajukan 5 dalil argumen untuk membuktikan bahwa eksistensi Tuhan dapat diketahui dengan akal, seperti sebagai berikut ini. Pertama, argumen gerak. Kedua, sebab yang mencukupi. Ketiga, kemungkinan dan keharusan. Keempat, memperhatikan tingkatan yang tepat terdapat pada alam. 5. Keteraturan alam. 6. Tentang jiwa. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.